warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Fadil Dafa Muyasar. Saya Najib Alvin Miguna. Saya Naila Najila Salwa. Saya Naisula Frida Aprilia. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam, masyarakat Madinah memiliki 3 kepercayaan utama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, paganisme. Masyarakat Madinah juga memiliki kondisi sosial budaya heterogen dengan suku-suku Aus dan Khazraj sering bertingkai. Konflik sering terjadi antara suku-suku tersebut, terutama karena adu domba kaum Yahudi. Di sisi ekonomi, Madinah terkenal dengan pertanian kurma, peternakan, dan perdagangan. Kaum Yahudi menguasai sektor ekonomi penting dan menggunakan mata uang dirham dan dinar. Jadi, masyarakat Madinah sebelum Islam sangat beragam dalam hal agama, budaya, dan ekonomi. Kedua, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Mendirikan masjid. Membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan komunitas. Masjid ini awalnya sederhana, namun menjadi simbol kekuatan umat Islam. 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah dan ansor penduduk Madinah untuk memperkuat persatuan umat Islam berdasarkan ikatan seagama. 3. Meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Banyak ayat Al-Quran yang turun di Madinah mengenai ibadah dan hukum. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terjadi di sini. 4. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. Perkembangan menjadi prioritas untuk memastikan umat Islam dapat membaca dan menulis agar dapat memahami dan menyebarkan ajaran Islam. 5. Menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan perekonomian dan perdagangan. Nabi Muhammad SAW membangun pasar yang menerapkan hukum Islam, meningkatkan mutu pertanian, memanfaatkan harta ghanimah dari pertempuran, dan mengatur pajak jizyah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. 1. Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi, yaitu dokumen perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan suku-suku di Madinah serta komunitas Yahudi. Isinya meliputi persatuan umat Islam, kebebasan beragama, dan tanggung jawab bersama menjaga keamanan Madinah. 2. Respons terhadap kaum Quraisy. 1. Pertempuran Badar pada tahun 625 Masehi. Pasukan Muslim yang dipimpin Nabi berhasil menang meski jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua, pertempuran Uhud pada tahun 626 Masehi, yaitu pasukan Quraisy menyerang kembali dan umat Islam mengalami kekalahan. Yang ketiga, pertempuran Khandaq pada tahun 631 Masehi. Muslim menang setelah membangun parit untuk menahan serangan Quraisy, menandai peralihan kekuatan dalam dakwah Islam. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 628 Masehi antara kaum Quraisy dan umat Islam. Perjanjian ini mencakup larangan umroh bagi Muslim tahun itu, kesepakatan genjatan selama 10 tahun, serta aturan tentang pengungsi dari kedua belah pihak. Yang keempat, peristiwa Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW memimpin 10.000 pasukannya ke Mekah tanpa pertumpahan darah, menghancurkan berhala di Ka'bah dan memulihkan kota tersebut. Yang terakhir adalah peristiwa Haji Wada pada tahun 10 Hijriah, merupakan haji terakhir Nabi Muhammad SAW, diikuti khutbah bersejarah di Arafah. Setelah itu, Nabi wafat 2 bulan kemudian dan Abu Bakar ditunjuk sebagai pemimpin sholat penggantinya.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.